warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnas Nabila dari program studi akuntansi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan dagang. Baik, yang pertama kita akan masuk dalam pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok atau supplier ataupun produsen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut. Perusahaan dagang tidak memproduksi barang, melainkan hanya menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri seperti tidak memproduksi barang sendiri, menjadi perantara distributor kepada konsumen, kemudian fokus pada penjualan barang dagangan. Contoh perusahaan dagang itu seperti supermarket, toko elektronik, ataupun distributor bahan bangunan. Jadi, peran utama perusahaan dagang adalah sebagai perantara atau jembatan antara konsumen dan keuntungannya diperoleh dari selisih harga dari barang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan utama dalam perusahaan dagang. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang itu meliputi yang pertama, pembelian barang dagangan dari pemasok. Pemasok di sini tuh seperti produsen langsung, distributor, ataupun agen atau pemasok dari perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua itu dalam pembelian barang terdapat beberapa dokumen penting yang harus disimpan ataupun disiapkan oleh perusahaan. Yang pertama seperti faktur pembelian, bukti pembayaran, dan surat jalan. Jadi contohnya tuh misalnya ada sebuah toko elektronik yang membeli 100 unit handphone dari produsen kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Kemudian yang kedua, penyimpanan barang di gudang sebelum dijual kembali. Setelah barang tersebut dibeli, barang tersebut tidak langsung dijual, tetapi harus disimpan terlebih dahulu. Jadi penyimpanan tersebut itu meliputi pencatatan, seperti pencatatan berapa jumlah barang yang dibeli. Kemudian dalam gudang tersebut itu harus ada manajemen untuk mencatat persediaan barang, baik barang yang baru dibeli maupun sisa barang pada sebelumnya. Resiko ketika dalam gudang tersebut tidak dikelola dengan baik itu barang bisa menjadi rusak, kemudian menyebabkan pencatatan yang tidak akurat dan akan mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, penjualan barang kepada konsumen secara langsung atau melalui distribusi. Jadi, barang dijual melalui berbagai macam cara. Yang pertama seperti penjualan langsung di sebuah toko ataupun melalui online marketplace, ataupun bisa melalui distribusi ke agen atau reseller. Jenis penjualan tersebut itu bisa melalui pembayaran tunai ataupun kredit, yaitu pembayaran yang dicicil ataupun ditunda. Hal tersebut itu dapat menyebabkan piutang. Dan semua transaksi yang ada itu wajib dicatat dalam jurnal penjualan, termasuk potongan ataupun retur penjualan ataupun pembelian. Tujuan utama perusahaan dagang adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih pada penjualan ini. Kemudian yang keempat, pencatatan transaksi dalam pembukuan akuntansi. Semua transaksi dalam penjualan ataupun pembelian itu harus dicatat, seperti pembelian barang, retur pembelian, penjualan tunai ataupun kredit, penerimaan kas, maupun beban operasional. Buku yang digunakan biasanya dalam perusahaan dagang itu seperti jurnal khusus pembelian, jurnal penjualan, buku besar, ataupun kartu persediaan. Pencatatan ini tidak hanya meliputi keuangan internal, tetapi juga seperti laporan pajak, audit, ataupun evaluasi dalam performa bisnis. Kemudian yang terakhir, pengelolaan stok dan manajemen persediaan. Persediaan dalam gudang ataupun dalam perusahaan itu harus selalu dikontrol agar menghindari kelebihan stok seperti biaya penyimpanan yang tinggi ataupun barang bisa rusak, ataupun kekurangan stok yang artinya itu perusahaan akan kehilangan kesempatan dalam menjual barang kepada konsumen. Kemudian sistem yang biasanya digunakan dalam hal ini itu seperti FIFO, LIFO, ataupun metode average atau rata-rata. Manajemen persediaan ini membantu perusahaan mengoptimalkan manajemen untuk menghindari pemborosan. Jadi, kegiatan utama perusahaan dagang itu berfokus kepada pembelian, penyimpanan, penjualan, pencatatan, serta manajemen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus perusahaan dagang.
tahapan ataupun siklus dari perusahaan dagang itu terdiri dari yang pertama, pembelian barang dagangan dari produsen ataupun distributor. Kemudian yang kedua, pencatatan pembelian yang biasanya dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang ketiga, penyimpanan barang di gudang sebagai persediaan. Yang keempat, menjual kepada pelanggan baik menjual secara online ataupun secara langsung. Kemudian yang keempat, penerimaan kas ataupun piutang tergantung dari metode pembayaran pelanggan. Dan yang terakhir, pencatatan penjualan atau perhitungan laba maupun rugi. Jadi setiap tahapan itu harus dicatat dengan baik dalam laporan keuangan. Persediaan atau yang masuk ataupun keluar itu sangat mempengaruhi laporan keuangan, terutama pada laporan laba ataupun rugi. Dengan memahami siklus pada perusahaan dagang ini, kita dapat melihat bagaimana uang dan barang itu bergerak dalam suatu perusahaan dagang, serta bagaimana setiap proses harus dicatat dengan baik dan tepat agar laporan keuangan itu dapat dibuat dengan baik. Kemudian kita akan masuk ke dalam perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa merupakan suatu entitas ataupun dua perusahaan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari kegiatan operasionalnya. Jenis produk yang ditawarkan pula sangat berbeda. Walaupun mereka sama-sama mencari keuntungan dalam bisnis tersebut, tetapi pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu sangat berbeda. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang tanpa mengubah wujud ataupun bentuk fisik dari barang tersebut. Artinya perusahaan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara antara produsen kemudian menjual barangnya kembali kepada konsumen. Seperti contohnya supermarket, toko elektronik yang mana mereka itu akan membeli barang ataupun produk dari suatu perusahaan, kemudian bukan perusahaan tapi produsen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Artinya itu mereka hanya sebagai perantara. Sebaliknya, perusahaan jasa itu merupakan entitas bisnis yang menawarkan layanan ataupun keahlian kepada pelanggan tanpa menjual produk dalam bentuk fisik. Nilai utama perusahaan jasa terletak pada keterampilan, waktu, dan tenaga kerja yang diberikan. Contohnya seperti jasa salon kecantikan, bengkel kendaraan, ataupun platform transportasi online. Karena tidak menjual barang, hal ini membuat pengelolaan keuangan perusahaan jasa lebih berfokus pada pengaturan sumber daya. Dari sisi laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu terdapat perbedaan yang signifikan, seperti dalam laporan perusahaan dagang biasanya itu memiliki akun seperti akun persediaan barang dagangan, retur penjualan, ataupun potongan penjualan dan harga pokok penjualan. Sedangkan perusahaan jasa itu lebih sederhana dengan hanya berfokus kepada pendapatan jasa dan beban usaha. Hal ini membuat struktur laporan laba rugi kedua perusahaan tersebut itu terlihat berbeda dan perbedaannya itu sangat signifikan. Secara singkatnya itu perusahaan dagang dan jasa berbeda dalam aspek produk, persediaan, cara memperoleh pendapatan hingga cara menyusun laporan keuangan. Sedangkan dalam laporan perhitungan laba ataupun rugi, pendapatan perusahaan dagang itu diperoleh dari penjualan barang dan laba kotornya dihitung dari selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan tersebut. Laporan laba rugi perusahaan dagang memiliki komponen seperti HPP yang sangat penting untuk menentukan laba kotor serta laba bersih. Sedangkan dalam perusahaan jasa itu tidak menggunakan HPP karena tidak ada barang yang dijual. Sebagai gantinya, mereka mencatat beban langsung seperti biaya tenaga kerja, peralatan servis, ataupun sewa tempat sebagai beban usaha. Kemudian yang terakhir kita akan masuk kepada kesimpulan. Perusahaan dagang merupakan entitas bisnis yang bergerak dalam kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk fisik dari barang tersebut. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang ini meliputi pembelian dari pemasok, penyimpanan barang di gudang, penjualan kepada konsumen, serta pencatatan transaksi keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari barang tersebut. Siklus operasional perusahaan dagang itu mencakup tahapan pembelian, penyimpanan, penjualan, hingga penerimaan kas atau piutang dari pelanggan.
Meskipun sama-sama mencari keuntungan, perusahaan dagang dan perusahaan jasa merupakan dua perusahaan yang berbeda dari segi sisi aktivitas utamanya, seperti pencatatan keuangan serta struktur laporan laba dan rugi. Demikianlah hasil dan video presentasi saya mengenai perusahaan dagang. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai perusahaan dagang, serta memahami perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Untuk atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.